Trading for living. Apa itu trading for living? Trading for living itu bisa disebut dengan setiap hari kita itu trading dan mungkin tidak bekerja lagi dan kita memilih untuk trading setiap hari. Kayak gitu ya. Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Menurut saya ini tidak baik dan tidak juga buruk. Netral, tergantung dari mindsetnya. Kalau orang yang memang real dia itu pendapatannya 100.000 sampai 200.000 satu hari dapat, sehari mungkin dia sangat bersyukur mendapatkan uang 200.000 yang mana ini gajinya 6 juta sebulan. Ini mungkin di atas UMR dan dia sangat lapang dada menerima 200.000 satu hari. Kalau orang yang tertanam mindset seperti ini, ya silakan trading for living. Tetapi kalau orang yang tidak cukup untuk profit segitu, yang mana dia kadang-kadang pernah suatu waktu dia itu trading dengan modalkan 1 juta mungkin naik ke 5 juta dalam sehari. Ya, dan itu sangat diingat sama dia karena bagi dia itu momentum yang paling berharga dan itu baru pertama kali di dunia ini dia lihat. Itu pun baru dunia ini dia rasakan kayak gitu. Ini mindset yang seperti ini punya yang tadi saya sampaikan, yang merasa mudah itu tidak bisa Pak trading for living karena dia udah mengalami hal seperti ini. Baru bisa dia ini mengalami seperti ini tapi setahun kemudian di saat yang barusan terjadi itu bahwasanya itu tidak benar. Udah ditangkap di kepalanya kalau semudah ini dapat mungkin bisa jadi semudah ini hilang. Maka di setahun berikutnya dia udah belajar makanya bisa dengan bersyukur 200.000 bisa profit. Gitu kira-kira ya. Bagi saya, walaupun saya tidak terlalu banyak profit, saya tidak seperti influencer Anda yang Anda lihat itu yang dia beli Lamborghini, beli mobil ini, beli mobil itu, hasil trading katanya. Saya tidak seperti itu karena saya tradingnya itu saya sangat bersyukur sekali 300.000 satu hari, ya udah saya udah happy itu, udah makan daging saya itu Pak. Gitu message saya. Makanya saya tidak kaya. Oke? Trading for living boleh. Tetapi ada baiknya jangan. Kenapa jangan? Karena trading for living itu saya percaya kalau orang yang trading itu dia pasti akan mengalami ini sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan uang dan efeknya dia tidak mau berhenti. Ini biasanya di pemula dan di advance, di menengah. Tetapi kalau udah di expert dia enggak. Kita bahas aja karena ini di hari pertama ya. Trading for living, trading yang setiap hari ada minusnya. Minusnya ini mungkin bisa terbawa gara-gara dia tidak bisa bersyukur, satu. Dan saya pastikan di video kita nanti ke depannya 20 hari kemudian, 29 hari kemudian, ini tidak ada yang seperti itu. Karena saya akan mencoba memperlihatkan sama kalian gimana cara trading sehari-hari saya. Oke? Mungkin di sana kita akan coba trading forex, mungkin kita akan trading crypto. Nah, jadi karena ini tanggal 3, saya kasih tahu sama kalian kalau saya tanggal 1 sampai tanggal 12 itu saya trading kripto. Tetapi tidak setiap hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu sekali tok saya trading kripto. 1 hari doang. Jadi momentum itu adanya di tanggal 1 sampai tanggal 12. Itu momentum saya yang ciptakan. Jadi makanya saya sebulan trading kripto itu cuman sekali di BTC. Cuman sehari saya trading, tapi nggak 24 jam juga, paling 5 jam gitu saya tradingnya. Ya, saya menunggu momentumnya itu berhari-hari kan. Katakan saja tanggal 2 saya lihat mungkin ada momentumnya itu di tanggal 8 ataupun tanggal 11. Maka saya di tanggal 11 itu saya akan trading. Mungkin nanti misalkan ada momentumnya saya akan kasih tunjuk sama kalian. Karena ini masih tanggal 3. Harusnya tanggal 1 kita buat ya. Dan di video itu tanggal 29 hari ke depan saya akan tidak trading secara barbar. Enggak. Saya akan trading dengan 300.000 saya anggap udah oke. Gitu ya. Di mana minusnya trading for living? Minusnya adalah karena ini broker Olimtrade, yang mana Olimtrade itu plusnya adalah kita tidak sampai habis akun uangnya, tidak sampai habis di akun karena ada stop dari open posisi. Maksudnya saldo kita bisa 100 juta, 1 miliar pun bisa, yang open posisi kita 500.000, yang kemakan cuma 500.000, nggak kemakan batangnya. Tapi kalau forex saldo kita 100 juta pun kita open posisi to lot, kita nggak lihat tidur ataupun kita miss open posisi, yang kita nahan floating. Terbisik dari pikiran kita, aku pernah kemarin tahan floating dan dia tuh naik lagi. Dan aku menyesal.
Besok dia nahan floating sampai mampus dan itu akan turun dan saldo 100 juta pun habis. Itu plus minus dari dua broker ini. Karena broker kedua ini, Forex dan Olim Trade ini sama-sama ya broker lah ya. Ini tidak ada batasan, nggak ada orang yang bilang Anda tidak bisa trading lagi Pak, mohon maaf, nggak ada. Ya, nggak ada yang bilang kayak gitu. Jadi semua itu dikendalikan oleh tangan kita dan otak kita sendiri. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa trading. Makanya terjadilah trading for living itu tidak benar. Karena setiap hari dia itu merasa tidak puas dan bisa open posisi kapanpun dimanapun. Ngerti nggak? Bisa open posisi dimanapun dan kapanpun. Akhirnya tidak ada batasan di antara kita. Tidak ada batasan di antara saya dan broker. Saya mau main kapanpun silahkan dan akhirnya gagal dari misinya dan dia itu miskin. Kita masuk aja ke market. Jangan panjang kali cerita karena nanti ke depannya nggak tahu kita mau bilang apa kan. Ya, saya akan trading dengan di tanggal sampai tanggal 20. Di market USD. Kita lihat presentasinya yang paling tinggi, kita masuk ke market USD OTC. Berbahayakah trading di OTC? Sure, berbahaya trading di OTC. Trading OTC itu berbahaya dan trading di OTC itu kadang-kadang tidak terlalu gampang di trading indeks lainnya. Kita lihat di market Asia Composite Index. Oke, lagi oke sekali marketnya. Sideways punya tadi dan kemudian dia turun menyentuh dengan support, berarti dia mau ngejar si resisten. Kita bisa open posisi buy di sini. Open posisi saya open posisi sekitar 2 kali. Saya open posisi itu saya akan membuat rules dan rulesnya itu nanti saya akan taruh di part ketiga ke depannya ya. Part ketiga sampai part 30 saya akan membuat rules dari saya open posisi. Saya akan open posisi dengan market apapun marketnya, tapi tergantung situasinya. Misalkan saya trade di jam 2 malam ataupun jam 12 siang, marketnya lagi minta saya untuk open posisi follow the trend, maka saya akan trade follow the trend. Di saat market ini akan minta saya untuk reversal market, saya akan open posisi reversal. Gitu ya. Dan rulesnya saya itu boleh kehilangan uang cuma 500.000. Tapi saya bisa mendapatkan profit satu hari itu sekitar 700.000 gitu. Ataupun saya ubah aja, saya bisa kehilangannya itu cuma 300.000, tapi saya profitnya itu bisa 600.000, 2 kali lipatnya gitu ya. Itu rules untuk kedepannya di part 3 sampai part 6. Saya udah bilang dengan teman saya dan teman saya juga menyarankan seperti itu. Pertamanya gagal. Oke, ini di momentum ini, di hari ini saya boleh korbankan saldo saya itu sekitar 900.000. Kita cari momentum lain. Oke. Nah, ini saya kasih tahu sama kalian, saya kasih tunjuk sama kalian. Di sini saya open posisi 4 kali, ya. Ini 50-50 antara profit dan loss. Kalau loss saya tahu kenapa. Oke, ini tentang SNR. SNR di OT itu berbeda dengan SNR di Forex. Beda Pak, cara kerjanya beda. Di Forex tembus pasti lewat. Ya kan? Di Forex kalau tembus resisten pasti lewat, pasti akan langsung ke atas. Contoh ada resisten, turun marketnya, naik, nyentuh dengan resisten. Oke? Di saat dia tembus itu pasti tembus. Nah, tapi Anda tidak pernah ingat kalau yang Anda tahu karena Anda itu udah terdoktrin kalau Forex lah yang sebenarnya, kripto lah yang sebenarnya, kalau Olim Trade itu sangat buruk sekali. Anda sudah terdoktrin kalau yang ini benar di saat Anda, padahal Anda itu tidak pernah profit di sana. Ini saya jelaskan. Ini kan, ini loss kan. Ini saya memang sangat berharap kalau ini loss. Oke, ini saya jelaskan. Ada resisten di Forex ataupun di market, ada resisten, turun, naik kembali. Di saat naik, tembus resistennya dan market baru ataupun candlestick baru. Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah comparing ya. Kalau itu punya, itu di time frame 1 jam pemirsa. Itu di time frame 1 jam. Nanti pun dia naik ya, tapi yang turun sementara itu pasti. Karena gini ya, dia itu naik sebentar. Ini kan 60 menit waktunya Pak. Di time frame 1 menit itu entah jadi apa itu di time frame 1 menit. Saya kasih tunjuk aja deh. Tapi kita nggak perlu masuk ke Forex, kita masuk di sini aja. Di market NZD, contoh inilah. Kita masuk ke time frame 15 menit deh. Kita masuk ke time frame 15 menit. Nah, di sini ada support.
Di sini ada support. Oke. Inilah ya supportnya ya. Kalian lihat yang tembus ini, tembus sumbu ini, sebenarnya di time frame 1 menit ataupun di time frame lebih kecil, dia tuh tembus Pak dari supportnya. Tetapi karena di time frame 15 menit belum selesai dari candlenya, dia tuh nggak tembus, dia tuh naik lagi, kita sumbu gitu. Kau lihat trading forex misalkan di time frame 1 menit, kau pakai support resisten kau itu yang kau belajar di Arab misalkan, nggak akan pernah bisa di time frame 1 menit menggunakan support resisten, nggak bisa. Saya jamin 1000% nggak bisa menggunakan time frame 1 menit, tapi ya nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak akan bisa. Gitu, dan ternyata dia itu nggak tembus, dia itu reversal ternyata. Coba saya lihat, dia itu reversal. Kalian lihat ya di time frame 5 menit, nggak tembus dia pemirsa, nggak tembus, nggak tembus. Masih di sini kan dia mainnya kan. Nggak tembus. Dan kalaupun ini nyentuh dengan SBR. Itu. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit lagi. Oke, di sini saya open posisi untuk mengkompensasi semuanya karena ini momentumnya sangat oke. Jangan sampai open posisi saya ini open posisi saya ini karena dia opening gagal semua, itu kan aneh. Misalkan ini gagal, saya harus berhenti. Berarti openingnya sangat buruk ya. Oke, ini udah nggak bener marketnya. Kita masuk ke Europe Composite Index. Yep, kita open posisi Pak. Aduh, kebanyakan saya open posisi, tapi ini profit. Kalau ini profit berarti ya udah, ini gini aja dari video kita, dan nanti kita akan membuat rules dan saya akan mengikuti dari rulesnya. Saya akan open posisi dengan angka 50.000. Saya cuman boleh loss sekitar 300.000 dan saya cuman boleh profit sekitar 600.000 gitu. Ataupun bisa dikecilkan juga, saya boleh loss itu 200.000, saya profit itu 400.000, bisa juga. Oke. Ataupun kita kecilkan lagi juga, saya boleh loss itu 150.000, saya profit itu 300.000, tergantung. Komen aja di bawah supaya bisa mengikuti dari cerita saya sebulan ke depan. Oke. Inilah open posisi terakhir kita. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga dari channel saya. Dan saya sangat senang sekali hari ini. Kalian tahu kualitas dari grup Casper Signal itu udah sangat luar biasa hari ini. Ini saya kasih nampak sama kalian. Kualitas member Casper Signal. Ini tidak ada lawan Pak, member Casper Signal. Saya udah 3 hari nggak saya lihat dari grup ini. Dan sangat oke dari membernya. Saya masuk ke sini. Ini tanggal 27. Tanggal 27 saya udah lama nggak lihat. Nih, Bang Bray. Bang Bray itu adalah mentor dari Casper Signal. Bang Bray full ijo-ijo. Dia diterabarkan, Pak. Dia diterabarkan. Kalian cuma ikuti doang dari mentornya. Mentornya open posisi kemana, kalian ikuti. Segitu. Dan ini hasil dari ini hasil dari member-membernya ini. Ini hasilnya WWCD. Nggak tahu ini bahasa Bang Bray ini. Kita lihat pagi yang hari ini. Oke, nice Bang Bray. Kebanyakan Bang Bray ya. Harusnya ada Ajo juga. Ajo yang sahabat saya itu. Oke, kita lihat membernya. Kita start dari tanggal 3 pagi. Harusnya di pagi. Nah, kita start dari pagi dari tanggal 2. Jam 7 pagi. Harusnya jam 7 pagi itu udah ada terabar dari si Ajo. Ajo itu sangat suka dengan terabarnya. Yup, terabar. Gini kualitas membernya. Asia belum 1 AM, belum 1 menit maksudnya. Ini kualitas dari member kita. Keren kan? Kalau kalian mau join, kalian boleh cari aja di pencarian Telegram, namanya itu Casper Signal, ataupun kalian boleh cek di link deskripsi di setiap video saya. Di sana ada link untuk menuju ke grup Casper Signal dan itu gratis. Tapi kalian itu harus daftar akun baru supaya masuk ke komunitas dia kan. Jadi misalkan terjadi apa-apa di akun kalian, itu boleh Casper yang tanggung jawab sepenuhnya. Karena ini simbiosis mutualisme. Itu Pak, simbiosis mutualisme. Kalian bisa dapat profit dan yang punya jasa pun dapat profit. Karena mereka itu yang Casper memang jasa kan. Oke. Nggak mungkin saya berani promosikan itu grup kalau memang grupnya buruk dan yang rusak saya juga. Saya merekomendasikan yang buruk kan.
Oke, gitu aja dari saya di hari ini. Terima kasih yang udah menonton. See you next time. Kita akan bertemu lagi di lain video. Bye-bye.